Hari ini kita mau belajar apa? Fikih. Sekarang aku kelas 10 ya. Sebelum lanjut ke belajar, kita berdoa dulu ya. Terus lanjut baca Quran surat Al-Insyirah. Yang ketua kelasnya siapa? Ya, silakan Alfian. Dipimpin doanya ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum mulai pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Terima kasih kepada adik Alfian yang sudah memimpin doa dan baca salah satu ayat tadi. Mudah-mudahan ayat yang tadi itu bisa membawa keberkahan bagi kita semua ya. Oke. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Coba dirapikan dulu barisannya, dilihat isikannya apa, ada sampah atau tidak kira-kira? Ya, pasti, Masya Allah. Kira-kira siapa nih yang hadir hari ini? Laki-lakinya siapa? Sakit. Mudah-mudahan semua orang yang berhalangan hadir hari ini Allah mudahkan segala urusannya. Allah yakin. Amin. Oke. Coba ibu punya sesuatu. Coba perhatikan. Kira-kira ini apa sih? Ini kira-kira ini Nabi siapa? Jadi udah tahu kan kita mau belajar apa hari ini? Oke. Nah, karena hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu kurban, apa dalilnya, ketentuannya, terus apa pengertian dan dalil akikah serta ketentuan akikah. Nah, biar bisa dulu langsung ke pembelajarannya. Hari ini kita akan belajar dengan menggunakan metode match. Jadi, ibu bagi kalian jadi 4 kelompok. Itu kalian kerjakan yang suka. Kelompoknya sebar-sebar aja ya. Ini berdua-berdua ya. Iya, seriusan kan? Kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, kelompok ya. Tunggu ya. Ya. Terserah posisinya mau seperti apa.
menjelaskan tentang apa sih itu kurban. Nah, pengertian kurban ini akan dijelaskan oleh Siva. Silakan. Pengertian kurban. Kurban adalah hewan yang disembelih karena niat beribadah untuk mendapatkan diri kepada Allah dengan syarat atau ketentuan dan waktu tertentu. Terus dalil kurban yang akan disampaikan oleh Iya. Nah, dalil kurban ini terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa likulli ummatin ja'alna Mansatan liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Yang artinya akan dikatakan oleh Allah. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat akan mensyariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk kamu kepada Allah. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi tadi dengar nggak pengertian kurban itu apa? Secara syariatnya kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat atau ketentuan dan waktu tertentu. Jadi hukum kurban ini ada di dalam dalil Quran surat Al-Hajj ayat 34. Nah, tadi sudah dibacakan, artinya bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, dari sini kita dapat artikan bahwa kurban itu hukumnya adalah sunnah mu'akkad. Jadi sesuatu yang disunahkan bagi orang-orang yang mampu untuk berkurban. Sudah mengerti kan? Mengerti. Pengertiannya. Nah, sekarang lanjut kepada ketentuan kurban. Oke, kelompok selanjutnya. Kemudian kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai ketentuan kurban. Yang pertama ada ketentuan waktunya, yaitu dari sejak selesai Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Adapun penyembelihan di luar itu maka disebut sebagai penyembelihan biasa, artinya tidak dihukumi kurban. Nah, kemudian selanjutnya ada ketentuan kurbannya. Hewan itu harus unta, ya, sapi, kerbau, dan juga kambing atau domba. Terus hewan-hewan tersebut adalah hewan yang telah cukup umur dan juga tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Nah, ketentuan yang ketiga yaitu ketentuan dan syarat umur untuk hewan kurban. Yang pertama itu domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Terus yang kedua juga kambing biasa, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Nah, kemudian ketentuan yang keempat yang tadi itu ada pembagian dagingnya. Nah, ada 1/3 untuk keluarga yang berkurban, terus 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu waktu bisa dimanfaatkan. Untuk pembagian ini diutamakan adalah daging mentah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, insya Allah ya. Jadi sudah dijelaskan bahwa ketentuannya itu ada tiga. Yang pertama ada satu. Ada 4. Ketentuan Waktunya, hewannya, umur hewannya, Ya, syarat hewannya sama daging bagiannya. Jadi di sini ketentuan waktunya itu pada 10 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. atau biasanya kita kenal dengan Hari Asri. Nah, hanya di Idul Adha di kan. Jadi selain di waktu itu kita dianggapnya yang menyembelih biasa aja gitu, bukan menyembelih Kurban. Nah, ketentuan hewannya apa aja? Unta,
daging kurban ini harus dibagikan kepada masyarakat agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Nah, daging kurban ini sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dengan keadaan daging yang masih mentah. Nah, apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, kita bernazar, oh saya mau berkurban, maka daging itu tidak boleh kita ambil, tapi harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, jadi kalau kita punya nazar nih, aku mau kurban tahun depan, kita nggak boleh makan dagingnya, tapi harus disedekahkan kepada orang-orang di sekitar. Tapi kalau misalnya kita tidak bernazar, kita mau kurban biasa aja, itu kita boleh ambil sepertiga untuk kita dan keluarga. Oke, jadi tadi sudah diingat materi tentang kurban ada apa aja? Ada pengertian dari sama ketentuan. Pengertiannya tadi? Berdekat. Ketentuannya ada apa aja? Sekarang langsung lanjut ya ke materi tentang Bila kami sini akan menjelaskan tentang akikah. Apa ya Pak? Untuk pengertian dari Alfian. Jadi gini, pengertian akikah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan yang ke-7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Dalilnya bulu amin, wahinatun diakikatihi, tusbau ranhu yang masabihi, wayuk laku, wisama. Artinya setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Terima kasih. Jadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 ini bahwa akikah itu adalah Rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, sedangkan menurut istilah ternyata akikah itu adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran Bayi. disertai mencukur rambutnya dan memberi nama pada Anak yang baru dilahirkan. Hukum dari akikah ini adalah Sunat. atau wajib bagi seorang orang tua kepada Anaknya. Nah, jadi ada di dalam dalil namanya sunnah atau yang punya kewajiban. Di sini ada nih, setiap anak tergadai dengan akikahnya disebutkan kambing baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ada yang tahu makna tergadai di sini itu apa? Galuh. Jadi setelah dicari-cari nih makna tergadai di sini adalah jadi bahwa sebagai orang tua ini kita punya kewajiban untuk menafkahi anak kita dan anak yang baru dilahirkan itu membawa syafaat. Nah, jadi tergadai itu dengan kita menebus anak ini sebagai bentuk syafaat bagi diri kita. Nah, ada juga ulama yang bilang bahwa orang anak yang meninggal sekalipun itu bisa kita petik syafaatnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Vicky. Nah, ya Bapak Fajar sebelumnya gitu kan. Disebutkan bahwa ketika kita menyelamatkan bayi yang keguguran, kita minta syafaatnya sama aja seperti tergadai di sini nih. Jadi tergadai itu kayak kita beri anak ini beri syafaatnya. Sehingga kita harus menyembelih kambing. Kita juga harus mencukur rambutnya dan memberi nama pada hari ke-7 atau kelipatan 7. Ya, apabila sampai besar nih anaknya orang tuanya masih belum mampu, seperti apa? Apakah kita sebagai anak harus menagih? Tidak, tapi ada kewajiban orang tua bertanya sama anaknya, ngasih tahu nak, kamu ternyata belum diakikahkan. Nah, kalau anaknya menyebutkan sudah tidak apa-apa, saya ikhlas sudah diakikahkan, maka gugurlah sudah kewajiban orang tua. Sementara juga anaknya gugup gitu pengen, ya boleh dibicarakan. Harusnya ada ketentuan Akikah. Baik, kami akan menjelaskan ketentuan akikah. Yang pertama ada ketentuan waktunya, yaitu penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak kita. Hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-21 atau apabila dia sudah mampu. Jadi akikah itu hari ke-7, hari ke-14 sama hari ke-21. Kalau masih belum bisa, dilakukannya sampai kita mampu. Kemudian ketentuan jumlahnya. Akikah anak laki-laki ialah dengan 2 ekor hewan ternak. Sedangkan akikah anak perempuan ialah dengan 1 ekor hewan ternak. Kemudian ketentuan hewannya, unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba, ataupun hewan tersebut dapat menjadikan hewan akikah dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus atau sakit. Yang lain adalah ketentuan pembagiannya.
Pembagian lagi hasil penyembelihan akikah disunahkan dibagikan setelah daging dimasak. Nah, jadi sebetulnya ketentuan-ketentuan akikah ini tidak jauh beda ya sama ketentuan kurban yang tadi. Ada ketentuan waktunya, jumlahnya, pembagiannya. Nah, ternyata waktu akikah itu dilakukan pada hari ke-7. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada hari ke-7 atau kelipatan 7. Nah, ketentuan jumlahnya ternyata ada perbedaan nih untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki berapa? 2. Sementara untuk anak perempuan 1. Nah, adapun tadi apa saja binatangnya, hewannya? Unta, kambing, kerbau, sapi, domba. Tapi pada umumnya akikah ini biasanya hanya kambing atau domba saja. Karena kita di wilayah Indonesia ya, ada ulama yang mengatakan bahwa pakai sapi boleh, tapi untuk hitungannya tetap kayak kurban untuk 7 orang, kayak gitu. Tapi lebih disyariatkannya, lebih baiknya adalah kambing atau domba. Biar terukur ya, karena tadi ketentuannya untuk laki-laki itu 2, perempuan 1. Nah, ketentuan pembagiannya seperti apa? Harus dimasak dagingnya. Nah, biasanya berbeda, ini yang menjadikan kurban itu berbeda dengan akikah. Karena ternyata kalau akikah itu dagingnya harus dimasak terlebih dahulu. Biasanya kan sekarang karena musimnya sudah modern ya, banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan akikah yang langsung gitu kan, tidak usah kita motong sendiri, masak sendiri, tapi sudah ada yang all in sepaket. Karena itu memudahkan kita untuk mendistribusikan daging yang sudah dimasak. Oke, nah ada kondisi syarat nih, syarat hewan telah cukup umurnya itu sama seperti hewan kurban. Ada apa aja? Alfian? Domba sekurang-kurangnya 1 tahun. kalau kambing 1 tahun. kalau unta 5 tahun. sapi 2 tahun. Oke, masya Allah. Nah, ibu akan melakukan tes diri. Saya boleh berdiri? Ya bu. Nah, kalau misalkan ya ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali dan bilang oke. Kalau tepuk 2, kalian tepuk 2 kali dan bilang yes. Tepuk 3 kali, kalian tepuk 3 dan bergaya sambil bilang cool. Oke? Cool. Ya, cool. Gayanya bebas ya. Oke. Tepuk 1. Cool. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Cool. Asik. Mulai ibu ya. Oke, gimana? Siap? Siap. Diajak ya? Ya. Tepuk Itu sendiri Pak, ya? Ya? Itu sendiri. Enggak, barengan. Kayaknya aja. Beda. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Yes. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi ya. Tepuk 2, 2, 3. Yes. Yes. Oke, masya Allah. Sekarang kita ada evaluasi sedikit ya. Ya, Bu. Silakan berjalan ke saudara saja ya. Ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Coba yang laki udah. Belum. Udah, Bu. Nah, Belum. Udah. Sudah, boleh kumpulkan. Jawabannya betul ya. Ya dong. Udah mengerti ya berarti. Ada yang lupa semua? Ada jawabannya, oke, ada jawabannya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah belajar, sudah experience dan evaluasi. Ada yang mau refleksi dengan hikmah dari belajar itu apa sih? Alfian. Boleh, KM. Coba, jadi Jadi dengan kita mempelajari kurbanan akikah, kita mengetahui bagaimana syarat, ketentuan dan ya kurban juga akikah. oke. Dari perempuannya, Amel boleh. Ya, jadi adanya kurbanan akikah ini kita tuh tahu bahwa ada hal-hal yang harus kita penuhi jika memang sudah mampu, seperti kurban, misalkan. Juga akikah sebagai penebus bagi baru lahir. Oke, masya Allah. Tepuk tangan. Jadi seperti yang sudah disampaikan ya, bahwa ternyata ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan ketika kita mau berkurban atau berakikah. Ternyata di surat itu sudah mengajarkan kita
pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Sebelum kita pulang, ditutup dengan doa kafaratul majlis. Oke, baik, sebelum kita ke Quran, mari kita membaca doa kafaratul majlis.